Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ida Farida CH MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pendidikan Kimia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Audina Zahwa Mevira dengan NIM 123208028 dari kelas 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian sebagai tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Pendidikan Kimia dengan judul penelitian yaitu penerapan model pembelajaran SIPOA atau strategi POE dan analogi untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi laju reaksi. Adapun latar belakang masalah, di mana dalam kurikulum Merdeka, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS menjadi prioritas utama untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis. Namun, realitanya sangat mengkhawatirkan. Data dari PISA 2023 menunjukkan skor literasi sains siswa Indonesia hanya 383, jauh di bawah rata-rata OECD yang sebesar 485. Ini bukan sekedar angka, tetapi refleksi nyata dari tantangan pembelajaran sains kita. Nah, khusus dalam pembelajaran kimia, masalah semakin kompleks pada materi yang bersifat abstrak seperti laju reaksi. Penelitian dari Afrianti pada tahun 2025 di SMA Negeri 1 Labu Api mengungkapkan bahwasanya 38,7% siswa itu mengalami kesulitan pada aspek kognitif dan 35% siswa mengalami kesulitan karena model pembelajaran yang kurang tepat. Nah, di satu sisi, penelitian dari Jere dan Empeta pada tahun 2024 membuktikan bahwasanya strategi POE ini efektif untuk membangun pemahaman konseptual. Dan di sisi lain, penelitian dari Suparson dan Promarak 2015 itu menunjukkan pendekatan analogi yang mampu meningkatkan pemahaman. Namun, celah penelitian muncul belum ada yang mengintegrasikan keduanya secara sistematis untuk mengembangkan HOTS. Nah, dari sini muncullah ide penelitian, mengembangkan model SIPOA yang mengintegrasikan keduanya secara holistik. Nah, berdasarkan latar belakang yang kompleks tersebut, saya merumuskan dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana penerapan model SIPOA untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi laju reaksi? Dan pertanyaan yang kedua, atau rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi setelah penerapan model pembelajaran SIPOA pada materi laju reaksi? Nah, untuk menjawab perumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama, yaitu mendeskripsikan penerapan model pembelajaran SIPOA untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi laju reaksi. Yang kedua adalah menganalisis peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi setelah penerapan model pembelajaran SIPOA pada materi laju reaksi. Nah, dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya berfokus pada bagaimana menerapkan, tapi juga seberapa efektif dari model ini. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman, saya akan menjelaskan tiga konsep kunci dalam penelitian ini. Yang pertama adalah model pembelajaran SIPOA. Jadi, SIPOA adalah akronim dari strategi POE dan analogi. Nah, model ini mengintegrasikan strategi POE atau Predict, Observe, dan Explain dari Jere dan Empeta pada tahun 2024 sebagai kerangka metakognitif. Yang kedua, pendekatan analogi kontekstual dari Geban dan Cikdemoglu pada tahun 2015 sebagai jembatan kognitif. Nah, model ini diimplementasikan melalui tiga fase terstruktur dalam RPP dan LKPD. Nah, yang kedua, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Dalam penelitian ini, HOTS didefinisikan sebagai kemampuan analisis atau C4 dan evaluasi C5 berdasarkan taksonomi Bloom revisi. Nah, analisis ini meliputi kemampuan mengurai konsep kompleks, sementara evaluasi melibatkan pembuatan penilaian berdasarkan kriteria ilmiah. Yang ketiga, ada laju reaksi. Konsep ini mencakup pemahaman tentang
kecepatan reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan pendekatan tiga level representasi seperti makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Dan selanjutnya, kerangka pemikiran penelitian ini mengikuti alur logis dari identifikasi masalah hingga solusi. Nah, masalah utama, siswa kesulitan menganalisis dan mengevaluasi konsep laju reaksi karena sifat materinya yang abstrak, dan yang kedua, kurangnya strategi pembelajaran yang melatih metakognisi sekaligus kontekstualisasi. Nah, solusi yang ditawarkan adalah model SIPOA dengan mekanisme kerja integrasi sistematis. Yang pertama ada strategi POE, yaitu untuk melatih proses metakognitif melalui tahap predict, observe, dan explain. Nah, yang kedua, pendekatan analogi yang menghubungkan konsep abstrak dengan konteks kehidupan nyata. Nah, hasil yang diharapkan adalah peningkatan kemampuan, di mana yang pertama ada analisis atau C4, sehingga siswa dapat mengurai konsep, identifikasi hubungan sebab akibat, dan evaluasi untuk membuat penilaian berdasarkan bukti ilmiah. Dengan demikian, kerangka ini menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas antara variabel penelitian. Nah, selanjutnya, penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimen dengan pola one group pretest post-test design. Nah, mengapa desain ini dipilih? Karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model dalam konteks kelas nyata, dan yang kedua, menganalisis peningkatan dalam satu kelompok yang sama. Jadi tidak diperlukan kelas kontrol karena fokus pada deskripsi proses dan analisis perkembangan kelompok eksperimen. Nah, subjek penelitiannya adalah siswa kelas 11 di salah satu SMA di Jawa Barat yang telah menerapkan kurikulum Merdeka. Pemilihan dilakukan secara purporsif dengan pertimbangan yang pertama, sekolah telah menggunakan kurikulum Merdeka, yang kedua, guru bersedia berkolaborasi, dan yang ketiga, siswa memiliki dasar pengetahuan kimia yang memadai. Nah, satu kelas utuh itu akan menjadi kelompok eksperimen gitu ya dengan jumlah sekitar 30 sampai 35 siswa. Nah, prosedur penelitian ini dilaksanakan dengan tiga tahap sistematis gitu ya. Yang pertama ada tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini adalah penyusunan RPP, model SIPOA, dan LKPD terintegrasi analogi. Yang kedua, mengembangkan tes HOTS yang valid dan reliable. Dan yang ketiga adalah validasi instrumen oleh ahli. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan ini dilakukan yang pertama ada pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa. Yang kedua, ada implementasi model SIPOA. Dan selanjutnya ada observasi model pembelajaran secara real time dan diakhiri dengan post-test untuk mengukur kemampuan akhir. Selanjutnya ada tahap akhir, di mana di sini dilakukan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya ada interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan. Nah, di sini ada instrumen penelitian yang digunakan berdasarkan dengan prosedur tadi. Yang pertama ada LKPD model SIPOA, di mana di sini ada panduan aktivitas yang terstruktur. Yang kedua ada tes HOTS untuk mengukur kemampuan analisis dan evaluasi. Dan yang ketiga, lembar observasi untuk mendokumentasikan proses pembelajaran. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method gitu ya untuk analisis data yang komprehensif. Untuk data kuantitatif, skor tes HOT, yang pertama ini diuji normalitas dengan Shapiro-Wing test, yang kedua ada uji homogenitas dengan Levin test, dan yang ketiga ada uji perbedaan rata-rata dengan Parity test. Selanjutnya ada effect size dengan Cohens untuk mengetahui besarnya pengaruh, dan yang kelima ada analisis gain dengan N-gain untuk melihat peningkatan yang relatif. Nah, untuk data kualitatif, observasi, dan LKPD, di sini yang pertama ada reduksi data melalui kategorisasi gitu. Yang kedua, penyajian data dalam narasi deskriptif dan matriks. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan secara tematik. Nah, integrasi data ini dilakukan melalui triangulasi untuk meningkatkan keabsahan temuan. Nah, analisis kuantitatif juga dibantu oleh software SPSS 25, sedangkan kualitatif dianalisis secara manual. Dan selanjutnya, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan. Secara teoritis, yang pertama mengembangkan model pembelajaran baru yang mengintegrasikan dimensi metakognitif dan kontekstual. Yang kedua, memberikan kerangka konseptual untuk mengembangkan HOTS dalam pembelajaran kimia. Dan yang ketiga, mengisi celah penelitian antara strategi POE dan pendekatan analogi.
Dan secara praktisnya, yang pertama, menyediakan perangkat pembelajaran lengkap RPP dan LKPD yang siap digunakan oleh guru. Yang kedua, memberikan alternatif strategi inovatif untuk materi abstrak seperti laju reaksi. Dan yang terakhir, untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka dalam mengembangkan hot siswa. Nah, kebaruan penelitian ini terletak pada yang pertama integrasi sistematis POE dan analogi dalam model yang tunggal. Yang kedua, fokus spesifik pada pengembangan analisis dan evaluasi, dan yang ketiga, implementasi operasional melalui 3 fase yang struktur. Nah, untuk kesimpulannya, pada penelitian ini mengembangkan model SIPOA sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan pengembangan HOTS pada materi laju reaksi. Melalui integrasi sistematis antara strategi metakognitif POE dan pendekatan analogi kontekstual, diharapkan siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga terlatih berpikir secara analitis dan evaluatif. Nah, penelitian ini relevan dengan tuntutan kurikulum Merdeka dan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi guru kimia yang mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif, bagi siswa dalam menguasai konsep-konsep kimia yang abstrak, dan dunia pendidikan kimia secara umum. Mungkin demikian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.